Nah, ini salah satu jalan bagi kita untuk memahami kepribadian. Terus kita lanjutkan. Nah, tadi ini uraian lebih jauh tentang perspektif tadi. Atau istilah lainnya perspektif taking. Jadi perspektif taking. Mengambil perspektif. Kemampuan memahami diri dan orang lain. Apa sih yang kita pahami dari orang lain itu? Ini secara umum kita dituntut untuk memahami paling tidak 5 aspek. Kalau bisa, semakin bisa kita memahami 5 aspek ini, semakin lancar kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita bisa relate dengan orang lain. Yang pertama apa? Yaitu pemikiran dan emosi, thought. Kita bisa memahami pikiran-pikiran dia, gagasan-gagasan dia, dan emosi dia. Jadi kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain, pastikan kita tahu ini dia sedang marah, sedang sedih, sedang senang, sedang semangat untuk memberi nasihat, atau sedang semangat untuk minta petunjuk, dan lain sebagainya. Ini namanya emosi-emosi. Jadi selain pikiran-pikiran dia, kita bisa menangkap emosinya. Jadi ini dia dalam suasana apa, nuansa dirinya sedang apa, sedang sangat senang, sangat sedih, ataukah sedang gembira, atau sedang bosan, atau sedang menghabiskan waktu, dan lain sebagainya. Ini penting kita pahami dari orang yang di sekeliling kita, yang sedang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua, motif dan tujuan. Motif and intention. Orang ini maunya apa sih? Inginnya apa? Nah, itu harus juga kita pegang. Karena interaksi antara dua orang itu kan selalu ada tujuannya. Inginnya apa? Oh enggak kok, ini dia ngobrol sama aku ini sebenarnya untuk menghabiskan waktu saja. Oh dia ini ingin mendapatkan petunjuk. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin punya teman baru aja. Oh dia ini sebenarnya hanya ingin nambah kolega saja, dan lain sebagainya. Nah ini penting kita pahami. Alhamdulillah kalau kita bisa masuk ke 3 aspek selanjutnya. Yaitu yang pertama apa? Prior knowledge atau experiences. Jadi pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Orang ini seperti apa sih? Dia sudah pernah mengalami apa saja? Nah, itu penting. Kalau kita ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang lain, kemudian kita tahu siapa dia pernah mengalami apa saja dalam hidupnya, itu kan nanti menentukan cara kita bersikap, berekspresi di hadapan dia. Secara lebih hati-hati, biar tidak keliru, biar tidak salah. Nah itu namanya prior knowledge. Kita tahu, oh orang ini dulu pernah mengalami kejadian luar biasa, misalnya keluarganya mengalami bencana ini, sehingga dia ini sekarang jadi orang yang agak murung. Nah ini kalau kita lebih punya data ini akan lebih nyaman kita berinteraksi, sehingga mungkin dalam berkomunikasi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakkan dan bisa menjaga kenyamanan kita bersama dia. Nah, itu yang ketiga, experiences. Yang keempat, belief. Prinsip-prinsip hidupnya, termasuk mungkin agamanya. Meskipun ini sebenarnya kadang jadi urusan yang sangat privat, tapi kita tahu juga lebih nyaman dalam bergaul, dalam berinteraksi. Karena kalau kita tahu kan bisa menjaga. Misalnya, ini beliau ini Muslim apa Kristen ya? Kalau beliau Kristen ya, acara kita yang hari Minggu mending kita pending saja deh. Mungkin dia mau ke gereja. Oh enggak, dia Muslim. Oh kalau begitu karena dia Muslim kita bikin acara tapi jangan hari Jumat ya. Nah itu lebih nyaman interaksi. Identitas yang jelas. Ini menurut saya penting juga identitas yang jelas itu. Meskipun
bagi banyak orang memang kadang-kadang ini urusan yang privat, tidak perlu ditampak-tampakkan. Ya, tapi dalam konteks tertentu pergaulan kadang-kadang kita tahu dia ini siapa, agamanya apa, kelompoknya apa, alirannya apa, itu memudahkan kita bersikap biar tidak keliru, biar kita bisa menghargai dia, tidak menyinggung dia. Nah, ini dalam perspektif ini menurut saya juga ada pentingnya kita tahu belief-nya, prinsip-prinsip hidup termasuk agamanya, bahkan mungkin termasuk organisasinya. Misalnya dalam Islam itu kan misalnya ada orang yang setuju kalau sholat subuh ada kunutnya atau tidak ada, setuju, lebih milih tidak kunut. Nah, ini kan sederhana sebenarnya, tapi kalau kita tahu teman kita ini pendiriannya seperti apa kan enak. Kan kita sering ditanya, kamu kunut atau tidak? Biasanya kan kita terus jawab, terserah saja, saya kunut bisa, enggak kunut bisa. Oh, ini menyulitkan teman jawaban yang seperti ini itu. Kita yang diberi jawaban itu kan jadi bingung ini. Wah, ini saya kunut apa enggak, ya jadi rumit. Tapi kalau tegas, saya biasanya kunut, tapi enggak kunut juga enggak apa-apa kok. Tapi ini lebih nyaman jawaban seperti ini. Oh ya sudah, karena sampean biasanya kunut, saya tak kunut sajalah. Wong yo sama-sama ndak wajib, tapi saya menghargai sampean. Loh, pergaulan yang jelas gini kan enak. Engkau siapa, pendirianmu apa, dan kita saling menghargai. Lah kalau kita sama-sama ndak jelas kan ndak tahu jalannya, cara menghargainya gimana. Jadi itu penting dalam berpikir sosial. Kalau bisa, karena memang dalam kondisi tertentu kita sulit untuk masuk ke ranah privatnya orang. Dan yang terakhir juga penting, personality. Personality ini kepribadian. Kalau kita tahu orang ini kepribadiannya gimana ya, mudah marah atau sabar, atau ini orang ini tegas, ataukah orang ini santai. Kalau tahu kan enak. Cara menyikapi, memposisikan diri kita di hadapannya kan enak. Jadi karena memang pergaulan yang baik, berpikir sosial yang tepat, itu semakin banyak variabel orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu, kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari pemikiran sosial kita akan jauh lebih tepat. Kita akan lebih pas memahami orang lain. Ya termasuk memahami diri kita sendiri. Sebelum memahami orang lain kan memang jalannya memahami diri kita sendiri. Jadi kita siapa, dia siapa, itu penting. Setelah jelas aku siapa, dia siapa, tinggal kita atur bagaimana sih jalan kita untuk saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama mewujudkan ideal cita-cita kita bersama. Baik, jadi itu perspektif taking. Jadi bagaimana kita mengambil perspektif. Kalau kita tahu hal-hal 5 tadi, kita sekarang bisa memahami sudut pandang orang yang berinteraksi dengan kita. Kita paham pikiran-pikiran dan emosinya, kita paham motif dan tujuannya, kita paham pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, prinsip-prinsip kepercayaannya, dan juga kepribadiannya. Baik, ambil nafas sebentar. Mungkin teman-teman ingin minum dulu atau ingin ngapain dulu, silahkan. Semoga yang depan-depan tadi sudah bisa ditangkap sedikit-sedikit, semoga sudah mengendap. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita sudah belajar sedikit malam hari ini tentang apa itu berpikir sosial, keterampilan apa saja yang harus kita miliki dalam berpikir sosial, kemudian bagaimana cara kita memahami orang lain, aspek-aspek apa yang harus kita pahami. Kita lanjutkan di antara yang tadi kita bahas tentang aspek-aspek yang harus kita pahami.
Penting untuk kita mendalami juga kalau memang mungkin dan mampu, yaitu aspek kepribadian. Ini teman-teman bisa banyak belajar dari wilayah psikologi. Menurut catatan saya, untuk memahami seperti apa sih kepribadian seseorang itu, ini saya ambil beberapa dari teori psikologi, ada 4 jalan kita bisa memahami pribadinya orang lain. Yang pertama, melalui caranya berekspresi. Yang kedua, kita pahami melalui caranya memperoleh informasi. Yang ketiga, kita simpulkan dari cara dia memutuskan. Dan yang keempat, kita simpulkan dari caranya bertindak, caranya melakukan sesuatu. Jadi ini 4 strategi untuk memahami kepribadian orang lain. Gaya ekspresinya, cara dia memperoleh informasi, cara dia memutuskan, dan cara dia bertindak. Mari kita lihat satu-satu ya. Macam-macam dari 4 hal tadi. Yang pertama, gaya berekspresi. Ini kalau dalam dunia psikologi, dulu kita pernah belajar tentang seorang filosof psikolog namanya Jung, atau lengkapnya Carl Gustav Jung. Dulu kita membahas beliau dalam babak atau episode 1 bulan kita membahas tentang kepribadian. Nah, dari teorinya Jung ini, dalam hal gaya berekspresi manusia bisa dibedakan 2 gaya. Yang pertama gaya ekstrovert, yang kedua gaya introvert. Nah, ini penting kalau kita bergaul dengan orang lain. Kalau bisa kita membaca yang bergaul dengan saya ini orangnya ekstrovert apa introvert, biar kita tidak salah menyikapi dia. Kalau orang ekstrovert itu orang yang lebih fokus pada hal-hal yang kelihatan, yang lahiriah, pada tindakan, pada peristiwa, pada orang-orang. Sementara yang introvert lebih fokus pada hal-hal batin, emosi, rasa, pengalaman. Kalau orang ekstrovert senang berinteraksi, tapi orang introvert lebih suka sendiri. Orang ekstrovert senang dengan keramaian. Kalau orang introvert suka dengan ketenangan. Nah, ini kan berarti kalau kita tahu, oh orang ini introvert, jangan diajak keluar-keluar lama-lama. Dia tidak suka pada keramaian-keramaian. Kalau ngajak jalan yang arahnya menuju ketenangan, kedamaian, mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, yang sifatnya kontemplatif dan lain sebagainya. Kalau orang introvert, kalau orang ekstrovert ya tidak masalah, kita ajak ke keramaian, kita ajak bertemu orang banyak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kecerdasan kita menyikapi lawan komunikasi kita. Kalau orang ekstrovert lebih suka aksi, kalau yang introvert lebih suka refleksi. Nah, ini juga penting kita pahami. Jadi, mungkin kalau kegiatan-kegiatan lapangan yang rame, yang ketemu banyak orang, ini lebih asik kalau ngajak orang ekstrovert. Tapi kalau kegiatannya sarasehan, diskusi, pendalaman-pendalaman, nah orang introvert mungkin lebih asik. Kalau orang ekstrovert itu lebih fokus pada keluasan. Sementara orang introvert itu lebih fokus pada kedalaman. Orang ekstrovert lebih suka didengar dan dilihat.
Sebaliknya orang introvert mungkin lebih suka melihat dan mendengar saja. Nah ini kan berbeda. Jadi kalau kita mengamati gaya berekspresi teman kita, orang-orang sekeliling kita, saudara kita, atau siapapun, bisa kita pahami kepribadiannya paling tidak dari dua kategori ini. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa mencari yang cocok dengan tipe-tipe ini. Oh, adikku yang nomor sekian ini agak introvert. Berarti kalau tak ajak jalan, lebih suka ke mungkin gunung-gunung yang sepi, atau laut-laut yang tidak terlalu ramai. Sementara adikku yang ini, dia ekstrovert, ekspresif. Mungkin dia suka kalau ke taman bermain yang ramai, atau ke alun-alun, atau kemana. Nah ini salah satu jalan bagi kita untuk memahami kepribadian. Gaya ekspresi. Apakah ekstrovert atau introvert? Jalan memahami kepribadian yang lain dalam rangka agar kita cerdas secara sosial, berpikir sosial yang canggih adalah kalau mampu, mari kita gali bagaimana cara orang-orang sekeliling kita, teman kita atau siapa saja, cara dia memperoleh informasi. Jadi cara dia memperoleh pengetahuan. Dia ini dapat pengetahuan banyak dari mana? Nanti ada dua gaya, dua jenis. Kalau tadi ekstrovert, introvert, kalau cara memperoleh informasi ini ada dua jenis, yaitu sensing dan intuiting. Jadi kalau sensing itu mungkin memahami secara materi, pemahaman berdasarkan yang kelihatannya saja pakai panca indera. Kalau intuiting itu memahami dengan intuisi, dengan inspirasi, dengan imajinasi. Kalau yang sensing ini mengandalkan yang kelihatan, panca indera. Fokusnya pada masa kini, jadi yang sekarang kelihatan. Kalau intuiting itu biasanya fokusnya pada masa depan, ide-ide, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau orang dengan gaya sensing itu biasanya fokus memperhatikan detail kecil-kecil yang tampak-tampak. Jadi teliti sekali, mungkin ada keliru-keliru dikit yang bisa dicari, dia akan kelihatan. Tapi orang intuiting itu lebih suka melihat secara umum, general. Lebih fokus pada kesan-kesan awal, kesan umum yang ada apa. Jadi dia kurang memperhatikan detail. Tapi dia lebih mengarah pada perspektif-perspektif. Kalau orang sensing suka dengan yang praktis, praktikal, yang bisa dijalankan. Kalau orang intuiting lebih suka inovasi-inovasi, membuat baru. Orang sensing lebih suka konsistensi, menjalankan tradisi yang selama ini berjalan, aturan yang sudah disepakati bersama. Ini gaya sensing. Tapi gaya intuiting lebih suka mencari kesempatan, peluang baru, inovasi-inovasi baru. Nah, ini dua gaya yang berbeda. Saya tidak menyebut mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya baik. Hanya saja berbeda. Beda cara memperoleh informasi. Beda, ini kalau dalam bahasa filsafat ini perbedaan epistem. Jadi perbedaan cara memperoleh pengetahuannya. Yang satu gaya sensing, yang satu gaya intuiting. Ya kita akan menyikapi dua gaya ini secara pastinya berbeda. Yang satu lebih suka inovasi, yang satu lebih suka patuh aturan, menjalankan norma-norma yang sudah ada. Ini kan beda. Jadi sikap kita pun nanti harusnya beda menghadapi dua orang ini. Kalau orang yang sukanya intuiting, mencari kesempatan, peluang, inovasi baru, kok kita paksa agar patuh pada aturan, konsisten, jangan berpikir macam-macam, dia akan sangat tersiksa. Kalau seperti itu gaya kita di depan dia, ya itu namanya kita tidak cerdas secara sosial, tidak mampu berpikir sosial dengan baik. Nah,
Ya bisa jadi kita jadi putus hubungan dengan dia, wong dia tersiksa dengan hadirnya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara memutuskan. Jadi cara mengambil keputusan. Ini juga ada dua gaya. Gaya yang pertama, gaya thinking, berpikir. Gaya yang kedua, gaya feeling, merasa. Orang yang thinking itu kalau memutuskan sesuatu lebih banyak pakai logika. Dia berpikir objektif, melakukan analisis-analisis logis. Nah, orang yang mengandalkan feeling itu banyak memutuskan secara subjektif, mengandalkan perasaan-perasaannya. Biasanya patokannya standar-standar nilai yang diyakininya. Jadi ini dua-duanya sama-sama baik. Tapi kan kalau yang akal bisa sampai pada kebenaran, Pak, yang feeling juga bisa sampai pada kebenaran. Kalau urusan sampai pada kebenaran, dua-duanya bisa. Keliru juga dua-duanya bisa. Wong ini jalan, ini cara. Jadi tidak ada cara itu yang universal, selalu benar, atau selalu salah. Pasti ada kurang dan lebihnya. Ada memang orang tipenya tipe thinking. Apa-apa harus dipikir dulu secara rasional. Pertimbangan-pertimbangannya rasional. Ini baik. Tapi ada orang yang pertimbangan-pertimbangannya subjektif, pakai rasa. Mungkin teman-teman ada ya teman yang kok rasanya ndak enak ya, ndak srek ya. Mungkin yang pas ini deh. Kalau yang itu aku ndak srek. Ada kan yang begitu. Itu gaya feeling namanya. Jadi andalannya apa? Standar-standar nilai yang selama ini. Jadi kalau ada hadis kan, ada hadis itu yang bilang bahwa dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu apa yang berguncang, haka itu bergoyang hatimu. Jadi ada rasa ndak enak, ada rasa ndak nyaman dalam batinmu, dan engkau ndak suka kalau orang lain tahu. Nah, ini kan parameternya ini dosa apa ndak, selain kita cari di kitab-kitab suci ajaran para ulama. Kalau ini thinking, itu dosa apa ndak, dalilnya apa, argumennya apa. Tapi ada juga gaya feeling. Kalau kamu rasanya ndak enak, ingin ngomong itu, rasanya nggak enak, ingin melakukan itu, kemungkinan itu dosa. Nah ini namanya feeling, memutuskan berdasarkan perasaan yang subjektif. Jadi yang satu analisis logis, yang satu standar nilai. Meskipun ada yang bilang, kalau thinking ini karena sifatnya norma-norma yang pasti, rasanya agak kaku, tidak fleksibel. Yo, karena pakai logika. Logika itu kan 1 tambah 1, 2. Setengah lebih kecil dari 1. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. A tidak sama dengan B. Nah, ini rasanya lebih kaku. Sementara yang feeling ini lebih luas, lebih adaptif. Karena menghadapi situasi apa saja, dia meraba dengan rasanya. Ini cocok apa enggak ya? Ini sesuai apa enggak ya? Mungkin yang pas ini deh. Mungkin yang sesuai ini deh. Nah itu bedanya thinking dengan feeling. Kalau thinking itu truthfulness, kebenaran. Kalau feeling itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan atau tactfulness. Jadi ya karena bijaksana itu kan banyak berurusan dengan ketepatan rasa. Terus kalau thinking itu fairness, adil, pas. Kalau feeling itu compassion. Jadi rasa sayang, rasa kasih. Bisa jadi yang menyetir keputusan. Orang yang thinking itu dia adalah seorang yang clear mind, pikirannya jernih. Kalau feeling itu orang yang kind heart, orang yang hatinya baik. Jadi ini dua-duanya ya baik, wong hanya gayanya saja berbeda. Cuma kan kita ketika berinteraksi dengan orang lain,
Kalau kita paham gaya berpikir, gaya dia memutuskan, kita menyikapinya jadi lebih bagus. Apakah dia ini gaya thinking atau gaya feeling? Kalau dia orang bergaya thinking, kita maju pada dia dengan gaya feeling, mungkin dia tidak terima, dia minta argumen-argumen logis. Kalau kita punya teman yang gaya feeling, kalau kita maju pada dia dengan gaya thinking, dengan analisis logis, dia tidak akan terlalu merasa nyaman. Karena ukuran dia adalah standar perasaan, cocok atau enggak. Sesuai apa enggak dengan yang dia rasakan. Nah, ini dua gaya yang berbeda. Jadi teman-teman mungkin punya teman, punya sahabat, punya pacar, punya saudara. Ayo, kalau ingin lebih bagus hubungan kita dengan mereka, kita juga meraba, mencoba memahami kepribadian dia dalam hal memutuskan apakah dia thinking atau feeling. Ini penting. Oke, bagian dari kemampuan berpikir sosial. Nah, yang terakhir, cara bertindak. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau tadi kan cara memutuskan, berpikir memutuskan. Nah, ini cara dia menjalankan atau bertindak. Ada dua gaya juga. Gaya pertama adalah judging. Gaya kedua perception. Jadi gaya judging ini gaya, kalau secara letterlek artinya menilai. Kalau perception itu gaya mengamati. Maksudnya apa? Orang-orang yang tipe judging ini kalau bertindak lebih suka sesuai dengan rencana. Jadi konsisten. Tadi inginnya apa, rencananya apa, yaitu yang dijalankan. Tapi ada orang yang gayanya perception. Gaya perception itu tidak kaku dengan rencana, tapi sesuai situasi, fleksibel. Maka orang judging itu biasanya sebelum melakukan sesuatu merencanakan dulu hal-hal sampai detail. Tapi orang yang perception itu lebih santai, dia terbuka kalau ada alternatif-alternatif baru. Kalau orang judging lebih fokus mengatur, kemudian menuntaskan rencana. Kalau orang perception itu lebih terbuka untuk siap menghadapi perubahan. Kalau ada ketidakpastian. Orang judging fokus pada rencana dan tujuan. Orang perception suka dengan spontanitas. Mengalir sajalah. Itu gaya perception. Kalau kita punya teman, ayo diperhatikan dia ini tipe judging atau perception. Orang judging itu misalnya diajak jalan kemana, dia akan merencanakan sampai detail. Nanti kita berangkat jam berapa, kemudian naik apa, berapa jam kita di jalan, berarti nanti kita haus ini, kira-kira sejauh itu butuh minuman berapa, nanti makan berapa kali, mampir di warung sebelah mana, berarti berapa banyak uang yang harus kita bawa. Nah, perjalanan 2 hari itu kira-kira butuh ganti baju berapa kali. Kalau sehari ganti 2 kali, berarti kita butuh 4, dan seterusnya. Ini tipe orang judging. Jadi, apa-apa direncanakan secara detail. Kalau kita punya teman seperti ini, kemudian kita sembrono, ala jalan sajalah yang penting. Kita nanti kalau ada masalah diatasi belakangan, dia pasti jengkel luar biasa. Ada orang dengan tipe perception. Nah, tipe perception ini kebalikannya, orangnya santai, easy. Ya, kalau ada perubahan ya nanti dihadapi nanti, mengalir sajalah. Ada apa saja kan tidak masalah, yang penting kita jalan sajalah dulu. Ini gaya perception. Kalau kita berhadapan dengan orang gaya perception dan kita bergaya judging, kita ajak dia, yuk kita rencanakan detail, yuk kita harus membawa barang apa saja, sangu kita minimal berapa, nanti kita butuh ganti baju berapa. Wow, itu dia akan merasa tidak nyaman. Jadi ini juga penting.
kita memahami yang lain dari aspek kepribadiannya. Jadi ini kunci-kunci yang penting untuk kita pahami dalam rangka meningkatkan kapasitas social thinking kita. Social thinking itu kan kuncinya bagaimana kita bisa memahami orang lain, bagaimana kita bisa sadar, dan bagaimana cara mengelola kehidupan bersama orang lain. Antara lain tadi, kita pahami dari aspek kepribadiannya. Aspek kepribadian itu bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama, gayanya berekspresi. Yang kedua, cara berpikir, cara memperoleh informasi. Yang ketiga, dari caranya memutuskan. Dan yang keempat, dari caranya bertindak.